شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ahibai fillah, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan melaksanakan ketaatan di bulan yang mulia ini. Ahibai fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini sampai pada penghujung Ramadan, pada 10 hari yang ketiga, puncak dari segala puncak di bulan Ramadan. Maka inilah saatnya bagi kita untuk berlomba-lomba, untuk berlari, untuk mengejar, untuk berbekal. Karena sesungguhnya barang siapa yang mereka mengira kalau sampai pada akhir bulan Ramadan mereka kemudian meninggalkan gelanggang pertandingan, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di banyak perintahnya banyak menyuruh kita untuk bersegera. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wasari'u ila maghfiratum min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan oleh Rabbuna Jalla Jalaluh untuk bersegera, untuk berlari, untuk menyambut ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan as-sabiquna fid dunya ilal khairat humus sabiquna yaumal qiyamah ilal jannah. Kata Ibn Al-Qayyim mengatakan orang-orang yang berlomba di dunia untuk menggapai kebaikan-kebaikan, merekalah orang-orang yang berlomba pada hari kiamat menuju surga-surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling getol untuk memerintahkan kita untuk bersegera. Di antaranya Nabi SAW ketika mengingatkan kita tentang fitnah akhir zaman, Nabi mengatakan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, jangan ditunda amal itu. Kalau kita punya keinginan untuk beramal saleh, segera. Jangan nunggu sejam lagi, jangan nunggu nanti sore, jangan nunggu nanti pagi, jangan nunggu nanti. Karena apa? Karena kita tidak tahu 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, sore ini, pagi ini, atau besok, kita masih diberikan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan fitanan kaqita'il lailil mudlim, bahwasanya fitnah dunia ini seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ingatlah Nabi SAW mengingatkan kita banyak hadis Nabi SAW tentang bersegera. Di antaranya Nabi mengingatkan kita tentang bersegera untuk menuju masjid, menuju shaf yang pertama. Nabi mengatakan lau ya'lamun nas ma fi nida'i was-shafil awal thumma lam yajidu illa an yastahmu alaihi lastahmu walau ya'lamu ma fi tahjiri lastaqbalu ilaihi walau ya'lamu ma fil atabati was-subhi la'atauhuma walau habu. Kata Nabi SAW, jikalau manusia mengetahui apa fadilah yang Allah simpan di balik panggilan adzan dan shaf yang pertama, niscaya mereka akan mendatangi tempat tersebut walaupun mereka harus merangkak. Dan jikalau mereka mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan di salat isya dan salat subuh, maka niscaya mereka akan datang merangkak. Walaupun mereka tidak sanggup datang, mereka akan sanggup datang dengan merangkak. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersegera beramal. Kemudian pernah satu ketika Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi dan pengikutnya masuk surga itu seperti apa.
Kemudian Nabi mengatakan, yadkhulu min ummati al-jannah sab'una alafan bighairi hisab. Akan masuk dari umatku 70.000 manusia tanpa hisab. Maka kemudian ada salah seorang di antara sahabat berdiri, ya Rasulullah, doakan aku agar masuk di dalam 70.000 tadi. Maka Nabi SAW mendoakan. Maka kemudian yang lainnya berlomba. Kemudian Nabi mengatakan, sabaqaka bihim Ukasha. Maka Ukasha telah mendahului kalian. Ini menunjukkan betapa bersegera di dalam amal adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera beramal, tidak menunda-nunda amal. Apalagi kita saat ini berada di penghujung bulan Ramadan, maka apa yang kita inginkan dari amal saleh, maka jangan sampai seseorang itu menunda-nunda amal salehnya. Bahkan ada satu hadis, riwayat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an taquma hatta yaghrisaha falyaf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, apabila ada seorang di antara kalian di tangannya ada benih untuk ditanam dan dia tahu besok itu hari kiamat, maka hendaknya dia menanam benih itu. Dia tidak usah pikirkan besok itu nanti kiamat hancur jadi apa, tidak peduli. Yang penting apa? Dia kerjakan amal soleh yang ada pada dirinya, dia tanam. Urusan nanti itu urusannya Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita menjadi orang yang bersegera. Nabi SAW pernah mencontohkan perkara ini. Satu ketika dalam riwayat sahabat Abi Saru'ah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Satu ketika Nabi SAW salat asar bersama sahabatnya. Selesai salat asar, Nabi berdoa sejenak, kemudian Nabi kembali ke kamar. Sahabat bingung. Karena Nabi SAW tidak pernah tergesa-gesa ketika salat, dia duduk pasti berdoa. Kecuali waktu itu dia bersegera ke kamar. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang membuat kita heran. Kenapa kau melakukan perkara ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzakartu syai'an min tibrin ay dhahabin maqsurin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismati. Kata Nabi SAW, aku teringat ketika salat tadi, aku punya lempengan emas kecil. Aku khawatir, aku menahan ini, aku lupa untuk mengeluarkan hal yang perlu dikeluarkan. Maka aku pulang, aku perintahkan untuk membagi ini emas, aku kembali ke majelis. Nabi SAW khawatir ada harta yang ada pada dirinya, dia takut ada hak orang lain yang belum dibagikan. Maka Nabi SAW kembali, selesaikan, kemudian dia duduk di majelis. Lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak mau menunda-nunda. Demikian pula sahabat Ridwanullah alaihi majma'in. Maka mereka orang sahabat Ridwanullah alaihi majma'in, orangnya masih di dunia, jejak langkahnya sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang tidak pernah ketinggalan setelah wudu dia salat. Setelah wudu dia salat. Maka apa? Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah. Kata Nabi, ya Bilal, amalan apa yang kau kerjakan? Ceritakan kepadaku. Sesungguhnya aku mendengarkan derap langkah kakimu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Bilal bin Rabah? Ma amiltu amalan arja indi anni lam atahhar duhuran fi sa'ati lailatin aw naharin illa sallaitu bidzalika adh-dhuhur ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, saya tidak punya amal. Amal saya tidak ada artinya dibandingkan kau ya Rasulullah. Tapi aku tidak pernah meninggalkan. Setiap aku salat, setiap aku wudu, di siang atau di malam hari, pasti setelah wudu itu aku akan salat sunnah 2 rakaat. Dan para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, pernah Rasulullah SAW satu pagi tanya kepada sahabatnya tentang 4 pertanyaan. Apa pertanyaan itu?
Yang pertama Nabi tanya, siapa di antara kalian yang puasa? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ana ya Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, siapa yang ngasih makan orang miskin hari ini? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian terakhir, siapa yang hari ini menjenguk sahabatnya yang sakit? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Majtama'na fi amri'in illa dakhal jannah. Tidaklah 4 perkara ini dikerjakan oleh seorang kecuali pasti dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 amalan ini sederhana. Puasa, mengikuti jenazah, memberikan makan fakir miskin, dan kemudian apa? Yang terakhir, menjenguk orang sakit. Mungkin pada puasa ini ada semuanya. Tapi pertanyaan, apa kita melakukan 4 perkara ini? Yang Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengerjakan 4 perkara ini, dia akan dimasukkan. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, dibuka 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita apa? Bersegera. Tidak menunda, tidak berpikir, tidak merasa bahwasanya amal saleh ini menyibukkan diri. Lah. Kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sya'da mi'zara, mengencangkan kain. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kemudian Nabi SAW dikatakan wa ayqadha ahlahu. Nabi membangunkan keluarga. Wa ahya laila. Dan kemudian Nabi menghidupkan malam. Malam Lailatul Qadar itu kapan dimulai? Ya mulai malam. Ba'da ghurub syams. Setelah tenggelamnya matahari itu dimulai. Maka mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mari kita mulai perlombaan dengan beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita orang yang tertolak dari Lailatul Qadar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita beramal dengan amal yang terbaik di Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang terbaik bagi kita di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua, memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu luang kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.